Hai guys, welcome. Tunggu ya, gue lagi bikin pin comment. I'll show you my face right after this. Wait. Okay. Oh my god, I'm sorry. Tunggu, ini gimana cara ngepin komen? Oke. Hi. Hello. Hi everyone. Okay. Okay, so welcome back to my live. Dan ini adalah live perdana setelah bincang-bincang faedah kemarin selama bulan puasa ya. Karena habis bulan puasa kayaknya gue belum ada live lagi. Dan baru kali ini nge-live, tapi kali ini gue sendirian live-nya. Oke, karena ini bukan bincang-bincang faedah, melainkan gue live sendirian kali ini. Karena tadi kan gue taruh di story, gue pengen nge-live dan gue minta masukan dari kalian kayak mau bahas apa hari ini. Dan ternyata banyak banget yang minta gue live tentang how to be successful in such a young age. Okay? Jadi gimana sih caranya sukses di usia muda? So actually I get a lot of questions like this before. Gue banyak banget dapet pertanyaan, gimana sih caranya supaya sukses di usia muda, supaya berprestasi di usia muda. Mungkin kalau misalnya berprestasi as in like akademis, apa sih disebutnya akademisi ya? Apa sih akademik? Pokoknya kalau misalkan suksesnya tuh dinilai, mungkin gue bukan jubir yang berhak untuk berbicara seperti itu karena nilai gue jeblok. Tapi di sini tuh suksesnya lebih kayak menemukan passion dalam hidup lo, terus melakukan sesuatu berdasarkan keinginan lo dan punya karya dan lain-lain. Mungkin gue bisa share. Oke guys, jadi kalau misalkan lo nanya sama gue gitu ya, emang lo udah punya apa gitu sampai lo bisa ngasih atau sharing ke orang lain gitu. Mungkin gue bisa introduce diri gue dulu dari awal. Gue Wirda, cialah. Sekarang gue nulis 5 buku, gue udah nulis 5 buku, insya Allah. Tahun ini rilis lagi buku ke-6 dan tahun depan rilis buku ke-7 ya. Dan gue ini seorang penulis iya, terus pembicara iya, dan gue ini kayak content creator iya, suka bikin YouTube. BTW subscriber udah 1 juta loh. Dan lain-lain. Oke. But anyway, di sini gue lebih pengen ngasih tahu ke kalian gitu kan. Bagaimana sih gue memulai atau mengawali semuanya, karena ini yang paling banyak ditanyain sama teman-teman. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba gitu kan dalam semalam terus gue langsung berubah gitu menjadi Wirda Mansur, enggak. Dan BTW Wirda Mansur itu bukan nama asli gue. Nama asli gue tuh Wirda Salamah Ulia, tapi jadi Wirda Mansur karena nama bokap gue Mansur, jadi Wirda Mansur. Aneh gak sih? Aduh, gue kok kayak ini banget ya, gue kaku banget lo, kayak udah lama gak live soalnya. Oke, but anyway guys, jadi sekarang gue mau ngasih tipsnya aja sama kalian semua. Jujur gue tuh awalnya sama mungkin seperti teman-teman. Gue tuh sempet ngerasa nggak ngerti mau ngapain, nggak tahu harus ngapain, nggak paham kudu ngapain, apa yang mesti gue lakukan tuh gue nggak paham. Jadi gue bener-bener namanya tuh clueless ya. Kalau dibilangin kayak nggak ngerti banget tujuan hidup gue tuh apa, terus gue hidup untuk apa yang bisa gue lakukan, itu gue nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau misalkan ditanya tujuan hidup lo apa, gue nggak bisa jawab karena literally gue juga bingung gitu kayak tujuan hidup gue apa ya gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang merasa sama gitu ya, ada yang gue juga nggak tahu tujuan hidup gue tuh apa gitu, ngerasa hidup tuh flat aja gitu. Nah sebenarnya to be honest, kenapa kita ngerasa hidup tuh flat? Karena mungkin memang kita tidak tahu hidup tuh seperti apa. There are so many things that we can explore. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplorasi, tapi kita nggak tahu gitu loh, maksudnya nggak bisa mengeksplorasi. Kenapa? Karena kita memang tidak di mana-mana gitu. Kita nggak kemana-mana, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau memberanikan diri untuk berada di luar, kemudian beradaptasi dengan dunia luar, walaupun dengan segala konsekuensi misalnya, atau misalkan dengan segala ketakutan yang ada. Tapi kan ketakutan itu ada supaya kita tuh jadi berani ya kan. Bukannya ada ketakutan lalu kita malah makin takut, malah makin cemen. Enggak dong gitu. Aduh, gue ganggu. Ada om gue di sana guys. Ada om gue di bawah. Ya, seperti itu. So waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Waktu itu I took a risk. Jadi tuh gue kayak bener-bener
berani mengambil sebuah keputusan yang mungkin rada-rada ambiar ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ceritanya seperti apa. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk keluar dari sekolah dengan catatan gini, lo bisa keluar dari sekolah. Jadi kan banyak nih yang tahu cerita gue gitu kan. Cerita gue keluar dari sekolah, kemudian mereka pada ikut keluar sekolah juga. Sebenarnya gini guys, gue tidak menyalahkan keputusan kalian. Tapi ketika gue memutuskan untuk keluar dari sekolah, dengan catatan gue tahu apa yang mau gue lakuin. Kalau kalian keluar tapi nggak tahu apa yang mau kalian lakuin, itu kecelakaan namanya. Kenapa? Nanti kalian jadi tukang tidur, tukang makan, tukang males, tukang ngerem mulu di kamar gitu loh. Nah, kecelakaan itu bisa terjadi ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita apa. So, waktu gue clueless, waktu gue tidak tahu apa yang mesti gue lakukan, ngapain, gimana, harus apa. Yang harus gue lakukan pertama kali tuh, gue bilang sama diri gue sendiri, oke, Wir, lo harus memutuskan lo pengen jadi apa. Gak usah berbicara tentang impian dulu, gak usah berbicara tentang cita-cita profesi dulu. Gue lebih pengen mikir yang realistis. Kan banyak ya teman-teman yang gue cita-citanya pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, whatever you name it, whatever your dreams are, it's up to you. Tapi ini masalah tujuan hidup. Yang maksud gue tuh ini tuh levelnya di atas cita-cita gitu loh. Tujuan hidup tuh kayak tujuan hidup gue pengen jadi orang baik gitu kan. Tujuan hidup gue pengen jadi membahagiakan orang tua misalnya gitu loh. Jadi gue duduk sendiri di kursi, kemudian gue bener-bener mikir, gue ngomong sama diri gue sendiri. I talk to myself. Waktu itu gue bilang gini, oke, Wir, lo harus membayangkan 5 tahun lagi posisi lo ada di mana dan lo ngapain. Jadi gue nggak karena gini ya, kebanyakan orang kenapa dia nggak tahu tentang masa depannya, karena itu mikir terlalu jauh gitu loh. Supaya kalian tahu nih dan tahu jawabannya gitu ya, nggak usah jauh-jauh mikir ya, gini aja, posisikan diri lo 5 tahun lagi, kira-kira lo bakal di mana, ngapain, dan apa yang lo lakuin gitu loh. Nah, gue membayangkan diri gue gitu kan, gue memposisikan diri gue dan gue memvisualisasikan diri gue 5 tahun lagi gue di mana. Jadi ketika gue duduk waktu itu sendirian, hanya dengan gue sendiri gitu ya, gue mikir gitu kan, oke, 5 tahun lagi kira-kira gue mau jadi apa, gue ada di mana. Gue membayangkan, gue merem tuh waktu itu, gue merem. Oke, 5 tahun lagi gue bakal jadi orang sukses, gue bakal ngomong depan banyak orang, gue bakal jadi pembicara gitu ya. Karena kan emang gue orangnya seneng ngomong nih, kayak sekarang nih gue seneng berbagi gitu kan. Dan gue pengen banget jadi pembicara, waktu itu pengen banget jadi ya motivator atau ustazah, apalah gitu. Yang penting gue bisa ngomong depan orang gitu kan. Nah, masalahnya dulu kan gue bukan siapa-siapa. Susah bro, buat jadi orang yang didengerin sama orang lain itu susah. Kalau lu nggak punya lapak, nggak ada yang kenal sama lu, atau lu nggak ada yang bisa lu tawarin ke orang, nggak bisa gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak bisa, mustahil gitu, bukan. Maksudnya ada proses-proses atau protokol-protokol yang harus lo lewatin gitu kan. Nah, waktu itu gue mikir gitu, oke, 5 tahun lagi gue bakal jadi orang sukses ya. Terus gue bakal jadi pembicara, gue udah punya usaha, kemudian begini begitu. Nah, ketika gue sudah memvisualisasikan seperti apa di otak gue tulis di kertas. Fine, 5 tahun lagi gue bakal jadi 1 misalkan penghafal Quran, oke? Waktu itu gue belum selesai Qurannya, jadi gue tulis, 1, gue pengen jadi penghafal Quran 30 juz. Nomor 2, gue pengen jadi pengusaha. Nomor 3, gue pengen jadi pembicara. Terusnya gue pengen punya karya. Dan itu bener-bener gue tulis gitu ya. Nah, terus misalkan ada pertanyaan nih sama gue gitu ya, Wir, kalau itu namanya target dalam hidup bukan sih? Sebenarnya gue paling benci sama yang namanya target. Gue paling menghindari sama yang namanya target. Di urusan apapun, di urusan pekerjaan, di urusan ngafal misalnya, kan banyak kan orang yang gue target gue umur 16 tahun harus sudah selesai nih ngafalnya gitu. Atau buat sebagian orang mungkin dengan memasang target itu efisien gitu ya, karena dia jadi tahu apa yang harus dia lakukan dan dia jadi punya tanggung jawab dalam tanda petik gitu ya. Tapi buat gue enggak. Kenapa? Karena jujur aja gue nih orangnya rada-rada susah diatur. Dan gue tuh gimana ya, gue tuh orangnya lebih suka yang efisien aja gitu loh. Mana yang bisa gue kerjain duluan, gue kerjain. Mana yang menurut gue lebih mudah dikerjain duluan, gue kerjain gitu. Jadi gue gak suka masang target. Gue sangat benci yang namanya ditargetin, masang target. Kayak udahlah, let it flow aja gitu. Tapi ini juga bahaya bila kita tidak bisa disiplin. Lo boleh gak masang target asal lo disiplin. Nah, disiplin ini yang rada-rada jadi tantangan ya kan. Jadi tantangan banget. Oke,
setelah gue udah melalui masa dimana gue nggak ngerti harus apa, kemudian gue jadi tahu kan gue pengen ngapain 5 tahun ke depan, gue ada di mana. PR selanjutnya adalah how to get there, right? Exactly. I know. Bagaimana ya caranya kita udah tahu nih, sudah memposisikan diri kita 5 tahun lagi di mana, mau jadi apa, kemana, ngapain, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya gue bisa ke sana? Bagaimana caranya gue bisa ada di 5 tahun ke depan gitu? Kan harus ada sesuatu yang gue lakukan pastinya. Akhirnya gue sacrifice, gue berkorban gitu ya. Bahasanya berkorban, tapi maksudnya gue manut lah apa kata orang tua waktu itu. Gue keluar dari sekolah, gue keluar dari SD, kemudian gue masuk ke pesantren. Sejujurnya ketika gue masuk pesantren, gue gak ngerti gue masuk pesantren biar apa. Tapi karena salah satu dari list yang gue tulis 5 tahun ke depan itu ada pengen jadi penghafal Quran, akhirnya gue memposisikan diri gue masuk pesantren untuk mempersiapkan menghafal Qurannya ini. Tapi oke lah, itu gak usah dibahas ya. Skip soal menghafal Quran, skip soal nyantren, selesai di sana, kemudian gue keluar. Intinya gini guys, kenapa kita suka nggak ngerti dan nggak tahu gitu ya, mana jalan yang harus kita tempuh? Kenapa kita suka nggak ngerti, nggak paham, nggak mudeng kemana gue harus pergi gitu ya? Mungkin pertanyaannya gini, cuma satu, emang lu nggak nanya gitu? Ketika lu nyasar nih, misalkan lu pengen pergi ke suatu tujuan, kemudian lu nyasar, bukannya nanya, lu malah so tau gitu loh. Bukannya lu nanya nih sama warga yang ada di sono, kan padahal cuma tinggal buka kaca mobil lo doang gitu ya. Atau enggak lu berhenti kayak dari motor lu bentar terus nanya sama orang gitu kan, Bu permisi, ibu tahu nggak rumahnya Wirda di mana misalnya begitu ya. Tapi karena kita modal soto ini merasa gue tahu kok, gue tahu, gue bisa, gue bakal nyari. Lama jadinya, kenapa lu jadi harus ngeliatin satu-satu gitu, nomor rumahnya begini-begini. Tapi beda ketika kita berhenti sebentar, kemudian kita bertanya sama Allah. Kenapa kita harus nanya sama Allah? Karena cuma Dia yang tahu masa depan kita seperti apa, kemudian hidup kita seperti apa, kemudian kayak apa ya dibilangnya, kayak cita-cita kita tuh apa, impian kita tuh apa. Jadi gue selalu diajarin sama bokap, whatever your dreams are, apapun impian lo, bawa itu semua ke Allah. Kenapa? Karena cuma Dia yang tahu jalannya apa, cuma Dia yang bisa nunjukin jalan buat lo tuh apa gitu. Apa nih jalan yang harus lo tempuh nih, kayak gitu. Nah, apakah ketika kita sudah bertanya kepada Allah gitu ya, ya Allah saya pengen jadi pengusaha gitu, seperti gue nih, gue waktu itu berdoa sama Allah, betul-betul gue berdoa gitu kan, Allah saya pengen jadi orang sukses gitu kan. Aduh, gue kayaknya ngerasa kayak bukan manusia gitu loh, jadi orang yang nggak berguna tuh. Bahkan to be honest ya, dulu tuh nyokap gue tuh sering banget ngebanding-bandingin gue sama anak orang kan. Dan rasanya dibanding-bandingin sama anak orang itu kan kesel ya. Ya kayak gue juga bisa gitu loh, gue juga bisa kok lebih daripada anak orang gitu kan. Akhirnya gue benar-benar bertekad, oke, tujuan hidup gue sekarang gue pengen bahagiain orang tua, gue pengen ngelakuin sesuatu supaya orang tua gue tuh bangga sama gue. Itu aja dulu, nggak muluk-muluk. Dan gue berdoa sama Allah, ya Allah tolong tunjukin saya jalan gimana caranya supaya saya bisa membanggakan orang tua. Oke? Nah, ketika kita berdoa, apakah kita langsung ditunjukin sama Allah jalannya? Terkadang tidak. Malah yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang Allah nunjukin kita jalan, tapi jalannya jalan buntu. Nah, di jalan buntu itulah dimana faith atau keimanan kita akan diuji di sana. Kadang tuh Allah tuh suka begitu ketika kita udah berdoa nih sama Dia. Bukannya kita ditunjukin jalan selebar-lebarnya jalan seluas-luasnya jalan ya, jalan selurus-lurusnya jalan, kita malah dibelok-belokin dulu. Oke, nanti kita dibikin nyasar dulu ke sini, terus nyasar dulu ke sana, terus mentok. Atau lagi di tengah, bahkan lagi di tengah perjalanan ketabrak gitu ya, tiba-tiba ketabrak, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit gitu. Maksudnya ini contohnya lah, kalian paham lah maksudnya apa. Kita sedang berdoa sama Allah kemudian diuji. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut gue sih ya, itu seperti kayak sign atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak it's a sign, you know? Kayak tanda bahwa Dia tuh sayang banget sama lu gitu loh. Bahwa Allah tuh sayang dan cinta sama lu. Kenapa? Karena ya mungkin ya, ketika sebelum kita mendekat kepada Allah, dulu kita jauh banget sama Dia. Sebelum kita deket sama Allah, kita tuh dulu banyak banget salahnya gitu. Makanya Allah tuh sayang banget sama lu, pengen selalu deket sama lu gitu ya. Mungkin seperti itu.
Nah, tapi gue malah ngerasa disayang gitu sama Allah ketika gue dipentokin, Allah tuh mau gitu nolongin lagi. Ketika gue dijatohin, Allah mau ngangkat lagi. Itu, dan gue ngerasa disayang banget sih kalau misalkan seperti itu judulnya. But anyway gitu ya, eh, cerita sukses di usia muda ini nggak lepas dari yang namanya tentu saja ikhtiar-ikhtiar langit yang dilakukan. Maksudnya apa tuh ikhtiar langit yang dilakukan? Ya gue sadar lah bahwa jangan kita nggak pengen cuma senang secara dunia doang, kita juga pengen senang secara akhirat. Tujuan hidup gue lain adalah gue pengen banget jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi gue punya cita-cita pengen jadi penulis buku. Gue nggak mau kalau misalnya ada orang yang baca buku gue, waktunya dia jadi sia-sia gitu. Gue pengennya ketika gue nulis buku, kemudian buku gue dibaca sama orang, hidup orang itu jadi berguna, jadi bisa berubah gitu kan, jadi bermanfaat lah intinya gitu. Jadi gue pengen banget jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. That's my dream gitu kan. Apa yang bisa gue kontribusikan kepada orang banyak, terutama kepada keluarga gue sendiri. Jadi cuma itu aja. Nah, perjalanan bagaimananya itu gue nggak bisa cerita. Kenapa? Karena tiap orang itu jalannya beda-beda, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa disamain. Hidup gue, hidup lu. Akan lebih menarik kalau misalnya gue punya versi gue sendiri, lu punya versi lu sendiri. How to find it? Ya go find it gitu. Bagaimana cara menemukannya? Ya temukan gitu. The only way, satu-satunya cara supaya kita mengetahui di mana adalah dengan mencari gitu loh. Mungkin kalian bisa mempraktekkan cara yang gue lakukan. Apa sih yang gue lakukan?